Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi kita awali dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik buat kami. Sebentar kami tidak bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan layakkan kami untuk kami boleh mengerti, memahami, dan benar-benar menjadikan firman-Mu sebagai penuntun dalam hidup kami. Makasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucapkan syukur dan kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, tema renungan hari ini adalah amarah tidak menghasilkan sesuatu. Dan kita akan baca sebuah ayat sebagai ayat mas pada renungan hari ini yang terdapat di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-20, yang demikian bunyinya. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ada beberapa bahasan pada hari ini. Yang pertama adalah amarah itu bisa merugikan bagi kesehatan fisik manusia. Amarah bisa mengganggu kesehatan mental manusia. Dan amarah bisa berdampak yang sangat merugikan di dalam hubungan manusia, hubungan kita dengan Allah kita. Dan mari kita akan mulai dari yang pertama. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan definisi dari amarah dan hubungannya dengan emosi yang sebenarnya Tuhan berikan itu sebagai karunia buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amarah adalah salah satu bentuk emosi spesifik yang timbul akibat rasa tidak senang atau diperlakukan dengan tidak benar. Nah, emosi itu sendiri meliputi berbagai perasaan. Perhatikan, emosi meliputi berbagai perasaan. Seperti senang, sedih, takut, dan marah. Sedangkan marah itu sendiri adalah sebuah respon emosional. Dan itu bisa memicu berbagai macam reaksi, baik fisik maupun mental. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan bahwa semua kemarahan adalah emosi. Tetapi bentuk dari emosi belum tentu atau tidak harus dengan cara marah. Yang pertama adalah pengaruh kemarahan pada fisik. Yang kedua adalah pengaruh kemarahan pada mental. Dan yang ketiga adalah pengaruh kemarahan pada kehidupan sosial, kehidupan komunikasi kita. Saudara sekalian, umumnya kalau orang terbiasa dengan marah-marah, dia akan menjadi orang yang dimanapun ketika tersulut sedikit saja dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia akan gampang marah. Nah, kemarahan yang tidak terkendali itu akan membuat orang-orang di sekitarnya berusaha menghindar dari dia. Gitu kan? Yang dipikirkan oleh rekan-rekan yang ada di lingkungannya adalah orang ini tidak memunculkan kedamaian, tidak memunculkan sebuah suasana menyenangkan. Tetapi yang ada adalah suasana tegang, suasana yang tidak menyenangkan. Dan Bapak Ibu sekalian, seringkali orang itu berpikir bahwa yang penting aku meluapkan kemarahanku, setelah itu kan aku bisa kembali lagi dengan kondisi semula. Perhatikan, bisa jadi orang yang kita marahi tidak bisa melupakan kemarahan yang dia terima dari orang tersebut, dan itu akan melekat dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kemudian ada sebuah perumpamaan. Seorang ayah mengatakan kepada anaknya, ketika anaknya melakukan kemarahan, lalu kemudian kemarahan itu sudah dihilangkan dari anak ini, bapaknya bilang begini, coba kamu paku sebuah papan. Dipaku, jebret, jebret, jebret. Kemudian coba sekarang cabut pakunya. Dicabut sama anaknya. Pak,
Sudah kucabut, bagus. Tapi bekas dari paku itu ada. Nah, seringkali buat orang-orang tertentu ketika dia bisa marah, dianggap cukup aku sudah marah ya sudah selesai. Tapi buat orang yang kena marah, itu bisa membekas, bahkan menimbulkan hal-hal yang sangat tidak menyenangkan di dalam kehidupannya. Hati-hati dengan situasi semacam itu. Saudara sekalian, dampak kemarahan pada kesehatan fisik ada beberapa. Contoh, pada sistem kardiovaskuler atau dari sisi jantung. Biasanya ketika seseorang itu marah, maka detak jantungnya akan menjadi lebih kencang berdegup. Nah, sudah barang tentu yang semacam ini bisa mengganggu yang namanya aliran darah di dalam pembuluh darahnya. Sehingga hati-hati ketika kemarahan itu berlebihan dilakukan oleh seseorang, maka bisa memicu serangan jantung. Yang kedua, saudara sekalian, orang kalau marah seringkali yang terjadi dia sampai tersengal-sengal. Jadi saking marahnya bisa tersengal. Bayangkan kalau itu terjadi pada orang yang menderita asma. Sudah kondisi dari peredaran dari pernafasan ini terganggu karena penyakitnya, kemudian dipacu dengan kemarahan. Nah, ini bisa memperburuk keadaan seseorang yang khususnya penderita asma. Yang berikutnya lagi, apakah ada? Ada. Orang yang marah, biasanya aliran darahnya itu menjadi deras. Karena jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya, aliran darah menjadi kencang, maka bisa saja terjadi flushing. Kemudian kepala menjadi sakit. Nah, sudah barang tentu, itu adalah penderitaan buat orang yang mengalami. Apakah ada lagi? Ada. Saya berikan contoh lagi. Amarah bisa menyebabkan orang mengalami gangguan tidur. Betapa tidak? Saking marahnya, ketika dia mau istirahat, maka yang muncul di dalam pikirannya, di dalam bayang-bayangnya adalah orang atau pihak yang dimarahi. Nah, kalau itu terjadi, yang seharusnya orang itu bisa beristirahat dengan nyenyak, dia harus tidak bisa tidur karena adanya kemarahan. Orang yang tidak tidur dalam jangka waktu lama dan berulang, perhatikan, akan berisiko pada organ yang bernama liver atau hepar atau hatinya. Dan ini tentu berbahaya. Itu tadi adalah beberapa dampak kemarahan pada fisik. Nah, bagaimana dengan dampak kemarahan pada kesehatan mental seseorang? Nah, saudara sekalian, ketika kemarahan ini memuncak, kemarahan dapat menimbulkan stres. Stres yang berkepanjangan, yang berulang, disinyalir dia bisa memicu kerja dari kelenjar pankreas yang menghasilkan insulin yang manfaatnya adalah untuk mengendalikan gula di dalam tubuh manusia. Sehingga Bapak Ibu sekalian, yang terjadi adalah memicu kemungkinan terjadinya diabetes. Dan diabetes adalah sebuah penyakit yang dikatakan induk dari segala penyakit. Penyakit induk dari segala penyakit adalah diabetes. Nah, kalau itu terjadi, sangat banyak bahayanya di dalam kehidupan orang, bahkan di dalam kesehatan mentalnya. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, ini kemarahan ketika berlanjut, maka dia juga akan menimbulkan masalah dari sisi kognitif, mental, atau pikiran. Kemudian kalau seseorang itu marah terus-menerus, maka yang terjadi, atau punya kebiasaan marah, maka yang terjadi, seringkali dia menjadi pelupa. Dia lupa untuk memikirkan hal-hal lain yang lebih penting, karena otaknya, hatinya, lebih dikuasai oleh kemarahan-kemarahan itu sendiri. Dan ini jelas-jelas sangat merugikan. Yang lebih menyedihkan adalah marah seringkali berdampak pada menjauhnya seseorang dari Tuhan.
Karena dia marah kepada teman segerejanya, karena dia marah kepada pengurus gerejanya, maka dia enggan untuk datang ke gereja. Maka dia enggan untuk ikut di dalam wadah yang disiapkan oleh pihak gereja yang semestinya digunakan untuk membangun kehidupan rohani dari jemaat di gereja tersebut. Atau kalau di gereja kita mungkin ya, karena ada humble, karena kemarahan maka dia tidak lagi datang ke humble yang semestinya dibentuk untuk membuat kita saling memperhatikan, saling peduli, dan saling menguatkan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, seringkali dia tidak atau belum bisa mengendalikan amarahnya. Atau barangkali cukup banyak orang-orang yang mengaku percaya dan mengikuti Yesus dengan setia, tetapi dia melupakan kebenaran dari firman Tuhan yang adalah pernyataan dari Tuhan sendiri. Misal, di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-8 dikatakan begini, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Itu firman Tuhan. Tetapi seringkali manusia, orang tinggal dalam egonya. Aku belum puas kalau aku belum marah. Dan akibatnya apa? Banyak pihak yang kemudian dirugikan termasuk dia sendiri. Saudara sekalian, di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32 dikatakan, orang yang sabar, artinya tidak marah-marah, tidak gampang marah, melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya dalam konteks tidak gampang marah, melebihi orang yang merebut kota. Artinya apa? Orang yang tidak gampang marah, itu adalah orang yang penuh dengan sukacita semestinya. Penuh dengan kemenangan. Karena dia bahkan dikatakan melebihi orang yang merebut kota. Penuh dengan sukacita yang luar biasa. Itu orang yang tidak gampang marah. Nah, di dalam aktivitas saya menemukan sebuah kalimat yang bagus sekali. Katanya begini, 1 jam saja, perhatikan Bapak-Ibu sekalian, 1 jam saja kita marah, minimal kita kehilangan sukacita selama 60 menit. 1 jam kita marah, hanya 1 jam, kita kehilangan sukacita minimal selama 60 menit. Hati-hati. Karena kemarahan yang kita buat, kemarahan yang muncul lalu kita lampiaskan, akan membuat suasana yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, ketika kita ketemu dengan masalah yang barangkali mengecewakan kita, membuat kita marah, mari, jangan kita cepat berkata-kata dan menjadi marah. Tetapi ketika kekesalan itu muncul, sampaikan pada Yesus. Karena dia adalah Allah yang sanggup menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjauhi kemarahan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik. Engkau mengingatkan kami untuk kami tidak gampang marah. Karena kemarahan yang kami lakukan tidak mendatangkan kebaikan. Alih-alih dari kemarahan, mari Bapa, kami datang kepada Engkau ketika kami menghadapi persoalan yang barangkali sangat menyakitkan hati kami. Dan jadikan kami agen-agen yang menunjukkan bahwa kami memiliki kasih alih-alih daripada kemarahan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Peliharakan hati dan pikiran kami, bahkan penuhkan kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucapkan syukur dan kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tetap tenang, percaya pada Tuhan, miliki kasih, dan jangan gampang marah. Tuhan memberkati.